Halo minasan, dalam bahasan video kali ini Mimin akan membahas tentang review anime One Piece Film Red. Ini adalah anime One Piece, bukanlah anime series yang sering kita tonton tiap hari Minggu ya, tiap jam 10 pagi kalau nggak salah. Nah, satu episode sudah jelas ya bahwa memang ini adalah anime movies yang tayang cukup lama, 1 jam 55 menit atau hampir sekitar 2 jam ya kalau Mimin nggak salah. Dan ya, salah satu anime movies terlama juga yang pernah Mimin tonton. Nggak tahu untuk kalian, mungkin ada beberapa anime juga yang memang salah satu animenya terlama juga ya dalam anime movies. Nah, studionya sendiri digarap oleh Toei Animation. Toei Animation sendiri sudah menggarap beberapa anime termasuk One Piece dari dulu ya sampai sekarang, Dragon Ball Z, Evangelion. Jadi ya kalian gak usah meragukan lagi bagaimana kita ngomongin tentang grafis di dalam studio garapannya ini. Memang di beberapa episode kalau menurut Mimin pribadi gitu ya yang Mimin tonton, kadang per episodenya itu kadang bagus, tapi kadang per satu episode misalkan Luffy versus Katakuri ya itu niat banget. Terus Luffy versus Kaido niat banget ya. Luffy versus Big Mom itu niat banget. Jadi ya emang ada beberapa yang emang kayak kurang bagus ataupun kurang halus ya untuk bagian grafis. Tetapi untuk big fight-nya sendiri mungkin Toei Animation ini sangat niat dalam menggarap big fight-nya ini, karena mereka pun ya ingin bersungguh-sungguh gitu ya dalam menggarap anime One Piece ini. Nah, itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Toei Animation kalau menurut pribadi. Ngomongin secara musiknya ini memang kalau kita ngomongin One Piece Film Red, ini tuh ya bisa dibilang musikal ya. Dan gimana menurut kalian? Kalau menurut Mimin sih lebih banyak musikalnya dibandingkan pertarungannya. Memang pertarungannya pun sangat intens, dan Mimin nanti akan ceritakan di bagian ringkasan ceritanya seperti apa ya. Jadi buat kalian yang gak mau ke spoiler, kalian gak apa-apa nggak nonton review kali ini, kalian skip dulu juga nggak apa-apa, karena Mimin ingin impresi dan ingin review gitu pendapat Mimin sendiri tentang One Piece Film Red ini, kalau menurut Mimin seru atau enggak. Dan ya kalian bisa bandingkan juga dengan reviewer anime lain ya. Mimin gak sebut reviewer lah, terlalu tinggi. Mimin ya sebagai penikmat dan penonton saja gitu di sini ya, mengemukakan pendapatnya. Nah, ini tuh memang anime musikal yang karakternya sendiri adalah Uta. Uta sendiri ini memang kalau kita artikan gitu ya, namanya sendiri ini Uta tuh menyanyi ya. Jadi memang karakter Uta ini digambarkan seorang penyanyi ya. Dimana pada awal scene ini Luffy, terus ya Uta sama Luffy itu jadi teman masa kecil gitu di pulau yang pertama Luffy makan Gomu Gomu gitu, Gomu Gomu no Mi ya. Jadi di pulau itu mereka ketemu dan bersahabat, dan ya gimana lah istilahnya kayak ketemu sahabat lama gitu ya. Memang ya kayak emang udah jarang banget ketemu dan emang ingin menghabiskan waktu gitu ya bersama si Uta ini. Dan digadang-gadang Uta ini kalau di awal scene gitu ya memang dijuluki juga sebagai anak Shanks ya, atau anaknya Akagami ini. Shanks ini Mimin mana ya tampilkan ya, kalian tahu ya. Shanks ini memang salah satu Yonko juga ya, dan memang yang menjadi inspirasi untuk Luffy juga, salah satu inspirasi Luffy untuk jadi Raja Bajak Laut gitu. Memang ini tuh wah gila sih kalau kita di sini. Memang daya tariknya One Piece Film Red ya kalau kita ngomongin moviesnya. Nah, itu mungkin untuk segi musikal memang ini kalian bisa temukan ya, itu enak banget musiknya. Memang Mimin juga sering dengar gitu ya setelah ataupun semenjak menonton anime One Piece Film Red, itu openingnya enak ya. Uta ya memang dia tuh enakeun gitu istilahnya, lagunya gitu ya, lagu-lagunya di dalam One Piece Film Red hampir beberapa lagu dinyanyikan oleh Uta gitu. Sampai kita ngomongin musik, oke lah Mimin mungkin secara rating gitu ya kasih 8/10, grafis 8/10, bagus lah. Masuk kita ke segi cerita nih, segi cerita. Nah, jadi di salah satu scene awal memang Straw Hat Pirates ya, Luffy
beserta kawan-kawannya di sini memang ketemu sama Uta gitu, yang udah lama jarang ketemu, yang Mimin tadi ceritakan. Cuman si Uta ini punya ambisi memang, karena dia ini kan gak mau era bajak laut ya dulu tuh kalau nggak salah gitu ya, Mimin flashback gitu ya. Nah, si Uta ini memang tinggal di pulau musisi gitu ya, yang memang menciptakan musisi-musisi handal. Cuman entah kenapa akhirnya si pulaunya dihancurkan gitu ya, si pulau Uta tinggal itu. Pada saat itu memang istilahnya Uta jadi benci itu sama Sangs karena dianggap Utanya ini, si Uta ditelantarkan gitu sama Sangs gitu ya, padahal diasuh dari kecil gitu. Jadi kayak yang menelantarkan anaknya gitu ya, ditinggalin gitu. Jadi sebenarnya salah persepsi ataupun salah beranggapan ya, cuman karena di sini Sangsnya ingin ngasih tahu si Utanya bahwa kejadian ini tuh bilangin aja sama kejadian si hancur pulau Uta tinggal itu dibilangin sama si Sangsnya supaya ya ulah si Sangs, padahal itu adalah ulah world government gitu sebenarnya. Jadi banyak istilahnya banyak puzzle juga sebenarnya di sini ya yang terdapat pada moviesnya. Terus kita masuk, setelah itu kita lanjut lagi, Luffy istilahnya dia ini dibawa ke alam dunia mimpi, yang sampai akhirnya dia ini gak bisa ataupun terjebak di dalam dunia mimpi, bukan dunia ya, dunia istilahnya kayak alam bawah sadar gitu ya. Mungkin kurang gimana lagi, kurang ingat gitu persisnya bagaimana, cuman dia kayak ingin hidup abadi di dalam dunianya si Uta ini. Jadi salah satu kemampuan yang memang mengerikan gitu ya, bahwa Devil Fruitnya ini bisa, dia dengan nyanyiannya ini dia bisa memasukkan semua orang ke dalam dunianya sendiri gitu. Dan ya ada salah satu harta dunia juga yang akhirnya dia makan. Jadi bikin semua orang itu tertidur dan gak bisa bangun lagi. Wah, ini salah satu ya mungkin cerita ataupun gambarannya seperti itu ya. Jadi ya ini sebenarnya baik, cuman karena mungkin di masa lalunya mengalami nasib yang kurang baik ataupun gimana, nah ya dirinya ini jadi kayak balas dendam ya gitu. Jadi pingin dunia yang damai buat dirinya sendiri ataupun ya orang lain masuk ke dunianya gitu, tanpa ada era bajak laut, tanpa ada era yang lainnya lah, istilahnya eranya tuh damai gitu di dunia si Uta, yang di dunia yang sudah Uta ciptakan gitu. Ya intinya kayak gitu. Mungkin cerita Mimin agak sedikit ngalor ngidul ya, dan penjelasan Mimin agak belibet gitu ya secara rangkuman cerita, tapi itu ya sedikit gambaran ya, karena udah minggu Mimin gak ini ya istilahnya recap ya, jadi agak lupa-lupa ingat. Dan salah satu scene terhebatnya menurut Mimin, Sangs menunjukkan kekuatannya ya, bagaimana dia ini sebagai seorang Yonko dan anak buahnya gitu ya. Ya pada saat istilahnya Marine Angkatan Laut datang, wah itu benar-benar pertarungan yang intens ya. Bahkan Sangs pun mengancam gitu kepada Marine, jangan ikut campur gitu urusan keluargaku. Wah itu keren banget sih, dimana si Borsalino aja sampai ketakutan. Gak usah menghadapi Sangs ya, dia ini lawan band Backman, dimana ada beberapa karakter ataupun yang ini turun semua gitu. Bajak laut Big Mom, Katakuri ada semua. Cuman ya itulah istilahnya kayak seru banget gitu ya pertarungan di dalam dunianya si Uta ini, dimana si Utanya nanti kan jadi jahat karena dia makan harta dunia atau apa gitu ya namanya tuh. Jadi dia dimasukin ke dalam dirinya sendiri sampai akhirnya dia dikuasai oleh Raja Iblis, atau ya disebutnya Raja Iblis ya kalau Mimin gak salah gitu di cerita tersebut. Cuman entah kenapa gitu, Raja Iblisnya lucu banget gitu. Jadi emang masa gak serem gitu ya. Ya itu sih salah mungkin gitu ya. Kalau menurut Mimin pribadi secara penonton, takutnya nih Mimin di judge juga sama kalian gitu. Wah bang, gak bisa nonton gak bisa buat anime, diem aja. Ini kan
mungkin hanya pendapat Mimin gitu ya secara penikmat anime ataupun penonton gitu ya. Jadi ya secara iblisnya pun agak abstrak gitu ya, agak agak blur gitu ya. Dan Mimin menunggu-nunggu gear 5, ini mana nih gear 5 nih. Waduh, itu harapan Mimin. Dan aduh, ada sebenarnya sedikit potongan ya, si Luffy-nya tuh putih gitu ya kayak di gear 5 nanti, cuman itu hanya sedikit ketika dia kameranya menghadap ke belakang, itu dia ada sebenarnya, cuman gak ditampilin. Dia tuh hanya mengeluarkan pas lawan Katakuri ya, yang gear 4-nya itu dengan mode yang pas lawan Katakuri. Itu lupa modenya seperti apa, tapi overall gitu ya, ini tuh memang anime movies yang menurut Mimin pribadi cukup menarik untuk kalian tonton. Dan jarang banget loh One Piece bikin apa ya, bikin film ataupun movies yang biasanya kita lihat serius banget cara cerita. Ini pun Mimin bukan berarti nggak serius ya, bukan, cuman biasanya intens banget gitu ya, dalam artian sungguh-sungguh banget, benar-benar full fight, terus ceritanya dalam banget gitu. Tapi ini kalau dari segi cerita sih Mimin kayak ya gimana sih, anak dan orang tua tuh ya deep juga sebenarnya Kak kalau kita ngomongin One Piece film Red ini ya. Cuman ya agak beda aja, agak ada musikalnya dikit gitu. Jadi di One Piece movies kali ini memang agak sedikit berbeda dengan One Piece movie lainnya, dan ya bisa diberikan mempunyai efek ataupun suguhan yang baru ya untuk fans One Piece kali ini. Ya cuman ya itu aja sih kalau menurut Mimin ya, PR-nya satu, Akumanya itu ataupun iblisnya tuh agak kurang jelas aja gitu ya. Kalau kalian setuju, kalau ditulis di kolom komentar. Nggak setuju dengan pendapat Mimin, tulis juga di kolom komentar supaya kita berbenah juga ya. Dan ya mungkin jadi bahan pertimbangan Mimin, takutnya banyak salah juga ya di review kali ini. Ya mungkin sekian ya pembahasan video kali ini. Takutnya terlalu spoiler dan cerita pun Mimin agak kurang jelas menggambarkannya. Dan ya mudah-mudahan kalian ada manfaatnya ya untuk kalian yang sudah menonton video kali ini ya. Ada sedikit gambaran ya. Untuk Mimin sendiri ratingnya mungkin gak sampai 8 ya. Kalau di sini mungkin 8 ya, 7,8/10 lah ya. 8 tapi agak kurang dikit gitu. Jadi ya itu mungkin pendapat Mimin ya secara istilahnya sebagai penikmat anime gitu. Sekian bahasan video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton pembahasan video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang lagi dan lebih dikenal banyak orang guys. Karena anime bukan kartun. Goodbye.